Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Naila Riza Umami MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Indonesia, Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa dan para penonton yang berbahagia. Saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2 yang beranggotakan saya Karisma Mansari dengan NPM 211872030016. Saya Gayu Prayogo dengan NPM 211872030025. Saya Rika Amalia dengan NPM 211872030050. Perkenalkan, nama saya Dira Sinya Rosalia, nomor NPM 2187203080. Saya Angela Putri Kusmaningrum dengan NPM 218720303089. Saya Ervina Lintasari dengan NPM 211872031113. Latar belakang. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan prakayasaan industri. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur. Padahal, pengertian industri sangat luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda, tetapi pada dasarnya pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria, yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, bangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Konsep dan tujuan industrialisasi. Konsep industrialisasi, pembangunan ekonomi dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkesinambungan sehingga menghasilkan transformasi struktural dalam perekonomian. Sedangkan John W. Mellor mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang dengannya perekonomian diubah dari apa yang sebagian besarnya perdesaan dan pertanian menjadi sebagian besar perkotaan, industri, dan jasa-jasa dalam komposisinya. Dalam makna yang hampir sama, pembangunan ekonomi merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang disertai peralihan distribusi output dan struktur ekonomi. Dari perspektif tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa inti dari pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan transformasi struktural adalah pergeseran pertumbuhan sektor produksi dari mengandalkan sektor primer menuju sektor sekunder dan kemudian ke sektor jasa. Jika tingkat tabungan cukup tinggi, maka kemampuan sebuah negara untuk mengadakan investasi juga meningkat sehingga target pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja lebih mungkin digapai secara cepat. Sebaliknya, jika tingkat tabungan yang dihimpun tidak dapat memadai untuk mengejar target investasi yang dibutuhkan, maka tentu saja pertumbuhan ekonomi tidak dapat tercapai sekaligus, sehingga meniadakan penyerapan tenaga kerja. Dalam menjelaskan proses industrialisasi, model neoklasik agak berpendapat lain. Tokoh-tokohnya seperti W. Arthur Lewis dan Holly Sirene lebih menekankan perhatiannya kepada mekanisme yang memungkinkan perekonomian negara terbelakang mentransformasikan struktur perekonomian dari dalam negeri mereka dari sesuatu yang berat ke pertanian tradisional untuk mencukupi kebutuhan sendiri pada sesuatu tempat perekonomian yang lebih modern, lebih mengarah ke kota, dan lebih beraneka di bidang industri dan jasa. Jadi, model neoklasik lebih memusatkan bagaimana mekanisme perubahan struktural tersebut terjadi. Dan kegiatan-kegiatan pendukung ini hendaklah dilihat apakah mempunyai kaitan dengan sektor pertanian.
Nah, secara spesifik, ekonom Cambridge tersebut telah meletakkan sektor pertanian sebagai pondasi pembangunan dan sektor industri sebagai motor pembangunan. Dengan saling keterkaitan yang kukuh, sebagai motor pembangunan, sektor industri merupakan offshoot dari sektor pertanian. Pandangan terakhir ini sesungguhnya sangat cocok dan memadai untuk melihat kasus Indonesia mengingat karakteristik potensi sektor basis yang dimiliki, yaitu sektor pertanian. Tujuan industrialisasi, tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional. Nah, tujuan tersebut meliputi 1. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri. 2. Meningkatkan ekspor Indonesia dan pemberdayaan pasar dalam negeri. Yang ketiga, memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian. Yang keempat, mendukung perkembangan sektor infrastruktur. Yang kelima, meningkatkan kemampuan teknologi. Yang keenam, meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk. Nah, yang ketujuh, meningkatkan penyebaran industri. Faktor-faktor pendorong industrialisasi. Agar dapat tumbuh dalam skala yang signifikan, industrialisasi membutuhkan beberapa elemen atau faktor kunci. Faktor kunci industri meliputi tanah. Tanah bukan hanya merujuk pada permukaan yang digunakan untuk pertanian, pabrik, atau sarana transportasi. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah elemen manusia dalam industrialisasi. Modal adalah uang, mesin produksi, dan perusahaan itu sendiri. Teknologi adalah ilmu pengetahuan terapan untuk penggunaan industri maupun komersil. Koneksi adalah elemen kunci dalam perkembangan industrial. Perkembangan sektor industri manufaktur nasional. Industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar atas kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,7% pada triwulan 2 tahun 2021. Sektor ini merupakan sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 1,35%. Di periode ini, sektor manufaktur sendiri mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,91%, meskipun mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Strategi perkembangan sektor industri, beberapa upaya dilakukan oleh pihak pemerintah untuk meningkatkan sektor industri. Pembangunan industri diarahkan pada industri berbasis pertanian pertambangan, dan kelautan yang mampu memberikan nilai tambahan tinggi, mampu bersaing dalam pasar lokal, regional, nasional, dan global. Pengembangan IKM dan industri mikro atau industri rumah tangga perlu dibina agar menjadi usaha yang berkembang dan maju. Agar dapat meningkatkan pendapatan mengalahkan iklim yang sehat dalam berusaha bagi pelaku ekonomi, koperasi, usaha negara, usaha swasta untuk menumbuhkan kegiatan usaha yang bisa menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi. Meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan devisa, ekspor produk industri, kehutanan, pertambangan, pertanian dalam arti berikut industri turunan. Upaya yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan sektor industri. Pertama adalah keikutsertaan dalam dunia industri dengan menjadi pelaku usaha dan memanfaatkan peluang yang ada. Faktor penentu yang juga tidak kalah penting, masyarakat harus menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap pergerakan industri nasional. Pemanfaatan produk dalam negeri tidak hanya bersifat mengonsumsinya saja, namun juga menggunakannya untuk menjadi lebih produktif barang dengan menggunakan bahan baku dalam negeri. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangannya dalam sektor industri. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA.
Dalam pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah ruah ini, kita harus bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Yang kedua, adanya kerjasama badan industri. Kerjasama antar badan industri yang bersifat regional dan internasional membuat jaringan kerja atau relasi semakin banyak, maka dapat mempermudah perihal perkembangan sektor industri. Yang ketiga, jumlah penduduk atau sumber daya manusia atau disingkat SDM. Sumber daya manusia ini di sini berperan atau digunakan sebagai tenaga kerja dan juga sebagai konsumen. Kebijakan industri pasca krisis ekonomi. Negara-negara yang belakangan melakukan industrialisasi bukan hanya cenderung otoriter seperti dinyatakan oleh Grand Sinklon untuk mengawal model dan mendisiplinkan buruh, tetapi juga harus mencari modelnya sendiri. Model yang paling lazim adalah mendayagunakan dua kekuatan penting, yaitu negara dan buruh. Berbeda dengan kasus di Asia Timur, Malaysia dan Muktai di mana kebijakan negara pada tahap awal menekankan isi. Para penyusun kebijakan industri, pemerintah Orde Baru memperlihatkan bahwa negara mempunyai kepentingan sendiri yang relatif bebas dari jangkauan kelompok-kelompok. Berkat keuangan negara yang melimpah, kemampuan menciptakan depolitisasi, massa dan relatif homogennya elit menentukan kebijakan. Pemerintah Orde Baru memiliki otonomi yang demikian besar. Negara secara langsung memperlihatkan ideologi industri yang hasilnya dapat dilihat dari pertumbuhan pesat sektor industri selama 1970 sampai 1982. Saham industri logam dan mesin dalam nilai tambah sektor manufaktur melonjak 2 kali dari 7,0% tahun 1970 menjadi 14,1% tahun 1985. Sedangkan pertumbuhan industri logam pada periode yang sama rata-rata 19,2% per tahun. Namun, kemajuan yang berjalan tidak ditopang oleh struktur yang memadai, baik struktur dalam arti perlembagaan beserta aturan yang terbuka dan adil, maupun tahapan dalam transformasi. Menghadapi krisis keuangan Asia, ekonomi Indonesia jatuh yang kemudian menyebabkan krisis multidimensi. Negeri ini memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan pemulihan dibanding Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia, yang memperlihatkan betapa lemahnya kelembagaan. Deskripsi kebijakan industri yang cenderung melebar dan kurang mendalam mempunyai hubungan logis dengan kontinuitas konflik industrial di negeri ini. Pertama, konflik normatif yang berlangsung antara 1990 sampai 1997 atau 1998. Disebut konflik normatif karena yang diperjuangkan oleh pekerja hanyalah dipatuhinya ketentuan normatif. Konflik normatif semacam ini muncul dan berkembang pada fase intensitas pembentukan kekuatan pekerja, yaitu dengan ditempuhnya industrialisasi berorientasi ekspor. Peralihan dari kebijakan pribumisme ke industrialisme segera diikuti pembentukan angkatan kerja murah yang sangat masif. Berbeda dengan konflik industrial yang berlangsung di negara maju, di mana para pekerja yang melahirkan Partai Sosial Demokrat mendukung ideologi pekerja, seperti pembayaran pajak pendapatan, pajak tinggi untuk barang-barang modal yang mengancam kelangsungan pekerja, jaminan sosial yang kuat, dan hak-hak pekerja yang terjamin. Ideologi pekerjaan Indonesia terfragmentasi. Kontinuitas konflik industrial seperti yang dikemukakan di atas, miskin isu-isu lapangan pekerjaan seperti peningkatan kualitas pekerjaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, alih teknologi, pendidikan, dan pelatihan pekerja, penguasaan teknologi guna menghadapi kompetisi, dan sebagainya. Kebijakan industri
yang kuat yang ditandai dengan pendalaman industri dan ditunjukkan melalui keterkaitan vertikal, merupakan landasan kokoh dalam pembangunan industri. Kebijakan demikian juga mengarahkan pengorganisasian pekerja cenderung berdasarkan lapangan kerja, sehingga isu-isu pekerjaan yang lebih berbobot profesional akan lebih mengemuka. Kesimpulannya, industrialisasi erat hubungannya dengan ekonomi. Dengan adanya industrialisasi, perekonomian negara dapat berjalan dengan baik. Industrialisasi juga penggerak roda pemerintahan karena sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Ada banyak sekali faktor pendorong industrialisasi, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Saat ini industrialisasi sangat diperhatikan oleh pemerintah, karena walaupun saat pandemi, roda ekonomi harus tetap berjalan dengan mengupayakan semua faktor-faktor pendukung industrialisasi. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa memenuhi nilai mata kuliah ekonomi Indonesia kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.